Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu lubrication system pada mesin diesel. Apa itu lubrication system? Lubrication system atau sistem pelumas yang mendistribusikan pelumas ke bagian-bagian mesin yang bergerak secara bersentuhan. Pelumas mengurangi gesekan antara elemen mesin, geser atau bergulir, seperti roda gigi, spindle, bantalan, rantai, dan lain-lain, untuk mencegah kausan, timbulnya panas, dan kegagalan dini serta memperpanjang masa pakai mesin. Pelumas juga dapat berfungsi sebagai cairan pendingin yang mencegah pemuaian panas yang akibatnya menurunkan keakuratan elemen mesin. Pelumas berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan. Cairan minyak lumas merupakan salah satu dari 4 fase benda yang volumenya tetap dalam kondisi suhu dan tekanan tetap. Prinsip kerja dari lubrication system pada mesin diesel. Setiap mesin memiliki sistem pelumasan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem batang pencaruk dan ada juga yang menerapkan sistem pompa oli. Tujuan dari sistem pelumasan pada mesin yaitu agar minyak pelumas dapat menyebar ke seluruh komponen mesin yang bergerak, sehingga gesekan antara komponen-komponen mesin dapat terminimalisir. Untuk mesin diesel, sistem pelumasan yang digunakan rata-rata menggunakan sistem pompa oli, di mana pompa oli tersebut akan menghisap minyak pelumas yang ada di dalam bak engkol, kemudian disalurkan melalui celah-celah hingga menuju ke seluruh bagian-bagian mesin seperti rocker arm, poros engkol, dan roda gigi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wasis Jatmika. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan pembahasannya. Yaitu tentang rangkaian sistem lubrication pada mesin diesel. Jadi, ketika mesin diesel dihidupkan, putaran flywheel akan menggerakkan pompa oli. Dari pompa oli sini ya, panci minyak, yang kemudian pompa oli tersebut akan mulai berputar dan menghidupkan atau menghisap minyak pelumas yang berada di bak engkol. Jadi, pada pompa ini ketika dia hidup, maka secara otomatis dia akan menghisap oli yang berada di panci minyak tersebut. Dan sebelum minyak pelumas masuk ke dalam pompa oli, oli tersebut akan disaring terlebih dahulu pada strainer atau saringan oli, tepatnya berada di atas sini. Dan kemudian setelah pompa minyak ini menghisap oli dan masuk ke dalam penyaringan, sehingga minyak pelumas yang masuk ke dalam pompa oli merupakan minyak pelumas yang bersih dan terbebas dari kotoran karena sudah tersaring ya. Dan setelah masuk ke dalam pompa oli, minyak pelumas menjadi bertekanan tinggi dan keluar melalui lubang keluar pada pompa oli. Jadi di dalam pompa oli tersebut terdapat lubang yang nantinya untuk keluarnya oli. Dan setelah itu minyak pelumas yang keluar dari pompa oli akan masuk ke celah-celah saluran kecil untuk melumasi bagian-bagian mesin yang bergerak seperti crankshaft, cylinder line, connection rod, piston, rocker arm, dan lain-lain sebagainya. Kemudian minyak pelumas juga akan dialirkan ke indikator oli agar pergerakan dapat terkontrol. Jadi ketika oli tersebut sudah naik, maka lampu indikator pada bagian sini dia akan menyala. Itu menandakan bahwa oli sudah naik. Dan setelah itu, setelah oli melewati indikator
dan bagian-bagian mesin, misalnya pelumas, akan mengalir kembali ke dalam bak engkol dan begitu seterusnya. Jadi setelah oli tersebut naik dan masuk ke dalam batang pendorong, lengan pemutus, batalan pena engkol, dan batangan utama, maka oli tersebut akan kembali lagi melalui lubang yang terdapat pada pompa oli tadi, dan keluarnya akan menuju ke panci oli tersebut atau ke dalam bak oli tersebut. Dan di bawah ini terdapat gambaran mengenai bagian-bagian komponen tersebut ya dalam mesin diesel. Tepatnya bagian sini dia menunjukkan tempat panci oli, maaf. Nah, dan di atas ini, bagian sini ada pompa olinya. Jadi, oli di sini, pompa oli nanti akan menghisap oli tersebut ya. Dan kemudian di sini juga ada batang poros engkol. Ada juga saringan untuk menyaring oli tersebut dari kotoran-kotoran yang terdapat di situ. Dan di sini juga terdapat indikator lampu. Jadi letak indikator lampu itu berada di sini ya, indikator lampu olinya. Dan kemudian ada kepala silinder, mekanisme katup, dan inilah adalah susunan komponen yang terdapat pada mesin diesel yang dialiri oleh oli. Dan penyampaian selanjutnya akan dibahas oleh Eko. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan Wasis. Jadi untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang komponen pelumas dan fungsinya. Yang pertama itu adalah oil pan atau carter. Oil pan atau bisa juga disebut carter adalah komponen terbentuk bak yang diletakkan di bagian bawah mesin. Tepat pada ruang engkol, fungsi oil pan adalah untuk menyimpan oli mesin. Yang kedua, pompa oli. Oil pump merupakan sebuah komponen hidrolis yang digunakan untuk memompa oli mesin untuk dinaikkan ke seluruh komponen mesin. Pompa ini bekerja secara rotari yang inputnya berasal dari poros engkol mesin. Yang ketiga, filter oli. Filter oli adalah sebagai penyaring kotoran dan kerak sehingga perlu dilakukan penggantian oli filter secara rutin. Umumnya penggantian oli filter mengikuti interval penggantian oli mesin. Yang keempat, oli pressure sensor yang terletak pada saluran oli setelah pompa ini bertujuan untuk mendeteksi tekanan oli yang keluar dari pompa. Sensor ini biasanya menandakan dua hal, yakni kesehatan pompa dan volume oli mesin. Yang kelima itu oil feed. Fungsi oil feed sebenarnya hanya sebagai jalur oli. Jalur ini secara default sudah terbentuk saat pembentukan blok mesin bersama water jacket. Hal ini karena letak oil feed ini berada di dalam blok silinder. Yang keenam, oli jet. Oli jet berfungsi menyemprotkan oli dari dalam saluran oli. Jika dilihat, maka oli jet mirip injektor di mana ujung oli jet memiliki lubang cukup kecil yang akan memancarkan oli saat tekanan oli meningkat. Biasanya oli jet ditemui pada bagian bawah silinder mesin. Fungsinya untuk menyemburkan oli ke bagian piston dan commuting rod. Selain itu, bagian timing chain juga biasanya ada sebuah oli jet yang digunakan untuk melumasi rantai timing. PVC valve. PVC atau positive crankcase ventilation fungsinya untuk menyalurkan uap oli dari dalam mesin ke saluran intake tanpa terjadinya kebocoran oli. Artinya terdapat sebuah PCV
valve yang akan terbuka saat tekanan udara di dalam crankcase atau ruang engkol meningkat. Tekanan ini diperoleh karena ada sebagian oli yang menguap karena pemanasan dan faktor tekanan kompresi yang sedikit bocor melalui celah ring piston. Yang terakhir, oli atau lubricant. Komponen terakhir yang cukup penting adalah oli atau lubricant sebagai media pelumas. Oli mesin harus memiliki daya lekat serta memiliki sifat yang licin. Selain itu, oli mesin juga harus memiliki ukuran partikel kecil dan tidak mudah menguap karena oli harus bisa masuk ke celah-celah kecil untuk melapisi komponen mesin. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.